Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan ke Museum Bom Atom di Nagasaki, juga akan ke monumen tepat jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan juga akan mengunjungi patung perdamaian Nagasaki. Baiklah, mari kita berangkat sekarang, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Guys, yang tadi itu namanya cincin Densha ya, kereta cincin. Kenapa disebut begitu? Karena setiap kita tekan belnya itu dia berbunyi cing gitu. Makanya namanya cincin Densha. Sekarang kita akan menuju ke tempat terjadinya bom atom pada tahun 1945 yang ada di Nagasaki. Oke guys, kita tadi naik kereta cincin, kita harus turun di atomic bom atom. Itu nama apa namanya, stasiunnya ya. Baru pertama kali kesini jadi bingung. Tapi kalau kalian yang kesini bisa pakai Google Map ya. Itu semua ada ditunjukkan di sana jalan kemana, arah kemana. Oke guys, kita sudah sampai. Ini penampilan depannya dari museum bom atomnya Nagasaki Atomic Bomb Museum. Baik, kita masuk ke dalam museum. Yuk. Oke guys, sebelum masuk ke museum ada baiknya kita sewa coin locker dulu supaya kita tidak bawa barang. Karena nanti koin locker itu walaupun kita isi dengan uang 100 yen, nanti waktu kembali kita kunci, uangnya akan kembali 100 yen juga. Oke, ayo kita berangkat. Sebelum masuk kita juga harus bayar tiket. Untuk dewasa 200, dan untuk kodomo, untuk anak-anak bayar 100. Oke, kita masuk. Saat melintasi jalan ini didesain khusus bagaikan menuruni lereng. Di tembok tertulis jumlah angka menurun dari tahun 2000 ke tahun 1945. Sebagai arti apa yang sudah terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Dan di tembok semuanya ada tertulis tahunnya. Sekarang 1955. Dan kejadian ini terjadi pada tahun 1945 pas Indonesia mau merdeka. Begitu di Hiroshima dan di Nagasaki di bom atom, pada saat itu Indonesia bergegas untuk menaikkan bendera Indonesia dan merdeka.
Inilah bom atom yang meledak pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Dalam sekejap korban jiwa berjatuhan. 70% dari korban jiwa itu adalah anak-anak dan wanita. Terutama orang tua yang banyak meninggal. Tapi tahukah kalian seperti apa bom atom itu? Bom atom adalah bom yang jauh lebih kuat daripada bom yang digunakan pada perang-perang sebelumnya. Bom atom dan bom hidrogen menggunakan energi reaksi nuklir, sehingga disebut senjata nuklir. Penggunaan senjata nuklir pertama di dunia adalah pada tanggal 6 Agustus 1945. Bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan menjatuhkannya di Nagasaki 3 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945. Kenapa bom atom itu dijatuhkan di Jepang? Kenapa tidak di negara-negara lain? Jawaban yang pertama adalah Jepang berperang dengan Amerika Serikat. Ada anggapan bahwa Amerika Serikat telah menunjukkan kekuatan bom atom dan menjatuhkannya untuk mengakhiri perang lebih cepat. Jika saja Jepang menyerah lebih awal, bom atom bisa saja dihindari. Di sisi lain, laut dan langit di sekitar Jepang sudah didominasi oleh Amerika Serikat dan Okinawa juga diduduki. Jadi itu adalah suatu situasi yang menentukan bagi Jepang untuk kalah. Sebuah zat yang disebut uranium-235 digunakan untuk bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Dan plutonium-239 digunakan untuk bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki. Dikatakan bahwa Amerika Serikat benar-benar ingin mencoba dua jenis bom atom ini. Pertanyaan berikutnya, mengapa harus Hiroshima dan Nagasaki? Itu sebagai alasan tempat untuk menguji kekuatan bom atom baru. Di samping itu juga di sana juga ada pangkalan dan pabrik untuk membuat senjata untuk militer Jepang. Sebenarnya Amerika Serikat berencana untuk menjatuhkan bom atom itu di kota Kokura atau prefektur Fukuoka yang sekarang disebut dengan Kitakyushu. Karena kabut tebal menyelimuti kota Kokura sehingga bom atom itu tidak bisa dijatuhkan di kota Kokura. Sehingga opini kedua yaitu kota Nagasaki. Nah guys, ini cerita selengkapnya tentang bom atom Nagasaki. Oke guys, Nagasaki adalah suatu daerah perbukitan yang di tengah-tengahnya terdapat teluk melintang dari utara ke selatan. Pada tahun 1926, daerah ini adalah wilayah milik Mitsubishi yang dijadikan pusat galangan kapal atau pembuatan kapal militer di Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dari beberapa hari sebelumnya kapal perang Amerika Serikat terus berpatroli di langit sehingga alarm peringatan terus berbunyi. Seluruh masyarakat diminta untuk sembunyi. Pagi itu tepatnya tanggal 9 Agustus 1945, jam 10.50 di langit terlihat pesawat B-29. Pesawat ini bernama Boxcar yang membawa bom atom. Nama bom atom ini adalah Fat Man. Dari ketinggian 9.000 meter pada jam 11:02 pagi, platinum bom atom ini dijatuhkan. Bom itu meledak pada ketinggian 500 meter di daerah Matsuyamachi. Pada saat itu akibat awan tebal menyelimuti Nagasaki dan jarak pandang yang buruk sehingga bom atom itu meledak pada posisi yang tidak direncanakan. Bom atom yang meledak di udara bagaikan bola api dengan panas ratusan derajat, seperti ada matahari lain muncul membakar bumi ini. Sinar panas itu sebagian besar adalah sinar ultraviolet, sinar tampak atau visible light, dan sinar inframerah.
Dahsyatnya sinar panas dari ledakan itu sampai-sampai menyisakan bayangan dari orang atau benda yang terbakar akibat sinar panas itu. Akibat luka bakar itu, setelah 4 bulan kemudian, sisa luka bakar itu membekas seperti keloid. Kecepatan radiasi ledakan bom atom itu dalam 10 detik saja sekitar 3,7 km. Dan dalam 30 detik saja, radiasinya menjadi 11 km. Dan setelah itu, hempasan angin radiasi yang 11 km tadi berbalik ke arah berlawanan dan menyedot semua yang ada dan melempar semua ke atas langit, membuat bentuk awan bom atom seperti bentuk jamur. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa memadamkan api yang sebegitu luasnya, sehingga kebakaran semakin meluas. Karena sinar yang sangat panas dari ledakan itulah yang membuat bangunan ambruk dan menimbulkan kebakaran yang semakin meluas. Luas areal yang hancur akibat kebakaran dan ledakan itu seluas kurang lebih 6,7 km persegi. Matsuyama-machi, Yamazato-machi, dan 67 kota yang lainnya juga ikut terbakar sampai larut malam dan berlanjut sampai pagi berikutnya baru bisa dipadamkan. Radiasi yang dipancarkan ledakan itu adalah sinar neutron dan sinar gamma yang menyertainya. Bahan plutonium dari bom atom itu menghasilkan pancaran sinar alfa dan sinar gamma. Jarak 1050 meter melingkar dari pusat ledakan dinyatakan terjadi kematian 100%. Radiasi yang dipancarkan dalam 1 menit setelah ledakan itu disebut radiasi awal. Sinar alfa dan sinar beta yang lemah tidak merusak tanah. Tapi sinar gamma dan sinar neutron itu bisa merusak tubuh manusia dan tumbuh-tumbuhan juga. Penelitian dari akibat bom atom itu sudah dilakukan di tempat kejadian bom atom itu sendiri. Radiasi dari bom atom itu tidak dapat dirasakan oleh kelima indera yang dimiliki oleh manusia, dan kerusakan akibat bom atom itu tidak tuntas sampai sekarang pun. Apa yang terjadi pada orang-orang dan kota setelah bom atom? Ada 3 jenis penyebab kerusakan, yaitu sinar panas, gelombang ledakan, dan radiasi. Ledakan itu menciptakan bola api dengan ratusan ribu hingga jutaan derajat, dan sinar panas menaikkan suhu di dekat pusat ledakan menjadi 3000 hingga 4000 derajat. Di dekat pusat ledakan, sebagian besar orang yang terkena sinar panas meninggal pada saat itu atau dalam beberapa hari. Ada banyak orang yang rumahnya terbakar, tidak sempat menyelamatkan diri dan terpanggang hidup-hidup. Dan banyak juga yang meninggal akibat pecahan kaca yang menancap di tubuh mereka. Coba tebak jenis penyakit apa saja yang disebabkan oleh radiasi itu sendiri? Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan gejala akut seperti pendarahan dari gusi dan rambut rontok. Selain itu, banyak orang yang meninggal karena kanker.
Juga, banyak orang mengalami hipotiroidisme atau kekurangan hormon tiroid pada tubuh manusia. Ada juga kena katarak, inframiokard atau serangan jantung. Benda-benda yang dipamerkan di tempat pameran ini adalah benda-benda yang hancur akibat bom atom di Nagasaki, berupa patung-patung, kaca, bangunan, dan juga pohon-pohon yang sudah terbakar. Sebegitu hebatnya radiasi bom nuklir ini, sehingga bisa meluluhlantakkan tempat ini dalam hitungan detik. Jangankan tubuh manusia, botol saja bisa melengkung akibat panasnya radiasi ini. Saking panasnya, besi dan logam pun melengkung. Nagai Takashi Hakase adalah orang yang meneliti tentang radiasi yang mengakibatkan dirinya sendiri terradiasi gelombang itu, sehingga dia sakit kanker darah. Dan waktu bom meledak, istrinya meninggal, dan dia terradiasi sinar radiasi bom itu sendiri. Dia melakukan penelitian terus-menerus sampai dia meninggal dunia. Di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 pada jam 8.15 bom atom meledak. Nama bom atom itu adalah Little Boy. Ini adalah bom atom atau bom nuklir pertama yang dijatuhkan dan meledak pertama kalinya dalam sejarah manusia dan menewaskan 90-160 ribu dari 300 ribu penduduk Hiroshima dalam 2-4 hari.
Oke guys, tadi kita sudah melihat museum tentang bom Nagasaki. Sekarang kita akan menuju ke tempat di mana bom atom itu dijatuhkan. Oke? Oke guys, lanjut sedikit. Ini adalah tempat dimana pas jatuhnya bom atom itu. Jadi tempatnya seperti ini. Museum Peringatan Perdamaian Nagasaki didirikan untuk mengenang kejadian atas kerusakan dan kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di Nagasaki dan memberikan pelajaran kepada anak cucu dan juga dunia tentang penghapusan senjata nuklir sebagai perwujudan perdamaian dunia, bukan saja di dalam negeri, juga di luar negeri. Baiklah guys, sekarang kita sudah sampai di Taman Perdamaian Bom Atom Nagasaki. Dari museum tadi, kita jalan kaki sampai ke tempat ini itu memerlukan waktu sekitar 7 menit. Oke, kali kita masuk. Tempat masuknya juga ada dengan dua cara, yaitu dengan eskalator atau dengan tangga. Oke, tangga juga bisa dengan di sini, terus bisa dengan pakai eskalator. Patung Perdamaian Nagasaki. Patung Perdamaian Nagasaki ini terbuat dari perunggu dengan tinggi 9,7 meter dan berat 30 ton. Patung ini melambangkan keinginan warga Nagasaki untuk suatu perdamaian. Patung ini diciptakan oleh seorang pematung dari Nagasaki yang bernama Tuan Seibu Kitamura. Patung ini diciptakan sebagai simbol dari cinta kasih Tuhan dan belas kasihan Buddha. Tangan kanan yang menunjuk ke langit adalah ancaman bom atom, dan tangan kiri yang menjulur horizontal adalah simbol suatu perdamaian. Dan kelopak mata yang tertutup tipis itu suatu kiasan berdoa untuk jiwa-jiwa para korban bom atom. Oke guys, Taman Perdamaian Bom Atom di Nagasaki dinyatakan sebagai monumen seperti ini. Itu monumennya. Tidak seperti yang di Hiroshima ya. Kalau yang di Hiroshima itu masih gedung, masih bangunan yang walaupun cuma tinggal puing-puingnya saja, itu masih tertinggal di Hiroshima. Tapi di Nagasaki itu tidak ada, cuma ya yang tepat itu tempatnya, tempat kejadiannya itu di sini. Tapi karena mungkin apa ya, tidak terlalu ingin mengenang masa-masa seperti itu, makanya tempat itu dihilangkan, terus tinggal dibangun monumen seperti ini. Bukan monumen ya, saya bilang monumen juga. Perjalanan menuju bom atom yang meledak di Nagasaki dan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Peace.